Jika hatimu ingin merasa tenang dan tentram dengan Allah, maka jangan kau turuti kesenangan hawa nafsumu. Jika engkau ingin dikasihi oleh Allah, maka kasihilah makhluk Allah. Jika engkau sudah bisa merasakan nikmatnya manis dekat dengan Allah, niscaya engkau akan dapat merasakan pahitnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi pikiranmu, aku gila. Bagi pikiranku, engkau semua bijak. Maka aku berdoa untuk meningkatkan kegilaanku, sekaligus meningkatkan kebijakanmu. Kegilaanku berasal dari kekuatan cinta, kebijakanmu dari kekuatan ketidaksadaran. Wahai pengagum gaya dan kegenitan, engkau punya pengaruh atas kecantikan. Rumah tempat engkau berdiam, tak perlu menggantung diam. Wajahmu yang jadi dambaan, akan kami jadikan alasan di hadapan Tuhan. Pada hari perhitungan, Allah tidak menyediakan keringanan untukku, di suatu hari ketika aku memohon keringanan kepadamu. Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad menyebutkan salah satu nasihat penting yang dikatakan oleh tokoh makrifat, Dalfu bin Jadar As-Shibli atau Imam Abu Bakar As-Shibli. Nasihat yang bersumber dari ajaran Nabi yang bahkan dijelaskan menjadi salah satu inti dari seluruh hadis. Aku telah membaca 4.000 buah hadis, kemudian aku pilih daripada bilangan itu sebuah hadis yang benar-benar aku amalkan dan aku tinggalkan yang lain daripadanya. Karena aku telah memperhatikan hadis yang aku pilih ini dan aku telah mendapati di dalamnya ada keselamatanku, kesejahteraanku dan telah terkandung di dalamnya segala ilmu awalin ilmu orang-orang yang dahulu dan ilmu akhirin ilmu orang-orang yang kemudian jelasnya. Menurutnya, seseorang sudah cukup dalam hidupnya jika bisa mengamalkan hadis ini. Hadis tersebut adalah sebagai berikut. Artinya, bekerjalah untuk duniamu sekadar mana engkau akan tinggal di dalamnya. Dan beramallah untuk akhiratmu sekadar mana engkau akan berada di sana. Dan beramallah karena Allah Ta'ala, sekadar mana engkau berhajat kepadanya. Dan buatlah amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam api neraka, sekadar mana engkau sabar menahan siksaannya. Diceritakan dalam kitab Nasoihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau juga pernah dimimpikan oleh seseorang setelah kematiannya. As-Shibli berkata, Allah berfirman kepadaku, Hai Abu Bakar, tahukah kamu sebab apa aku mengampunimu? Karena amal baikku, jawabku. Allah berfirman, tidak, bukan karena itu. As-Shibli lalu menyebut semua ibadahnya, mulai salat hingga haji, namun semua bukan karena itu. Jadi, sebab apa, Tuhanku, ingatkan kamu, saat kamu berjalan di jalan kampung daerah Baghdad, engkau dapati seekor anak kucing kecil. Anak kucing itu sangat lemah karena kedinginan hingga menggigil. Kau ambil anak kucing itu karena kasihan, lalu untuk menjaganya kau masukkan anak kucing itu ke dalam kantong yang kau bawa.
Iya, hamba ingat, kataku. Karena rasa kasihmu kepada anak kucing tersebut, maka aku merahmatimu. Masih dalam kitab yang sama dan ada kaitannya, diceritakan juga seorang sufi sekaligus filsuf Islam yang bernama Imam Al-Ghazali. Syekh Nawawi Al-Bantani menulis cerita seseorang yang berjumpa dengan Imam Al-Ghazali dalam sebuah mimpi. Bagaimana Allah memperlakukanmu? Orang tersebut bertanya. Imam Al-Ghazali kemudian menjawab dengan mengisahkan bahwa di hadapan Allah ia ditanya tentang bekal apa yang ia bawa. Al-Ghazali pun menimpali dengan menyebut satu persatu amal ibadah yang pernah ia jalani selama hidup di dunia. Ternyata Allah menolak berbagai amal ibadah Imam Al-Ghazali kecuali satu kebaikannya, yaitu ketika bertemu dengan seekor lalat. Diceritakan suatu saat sang imam yang tengah asyik dan sibuk menulis kitab hingga seekor lalat mengusiknya. Lalat ini kelihatan haus dan tinta di depan sang imam menjadi sasaran minumnya. Sang imam yang merasa kasihan lantas berhenti menulis untuk memberi kesempatan kepada si lalat untuk melepas haus dari tintanya itu. Masuklah bersama hambaku ke surga, kata Allah kepada Imam Al-Ghazali dalam kisah mimpi seseorang itu. Dari kedua hikayat di atas, kita bisa memetik pendar-pendar kebijaksanaan dan pendidikan hidup yang sangat berharga tentang begitu dahsyatnya pengaruh hati yang dipenuhi dengan kasih sayang dan ketulusan, yang bersih dari sifat takabur dan egoisme.